Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pertemuan keempat di mata kuliah Etika Profesi. Nah, tema dari pertemuan keempat ini adalah tentang pekerjaan dan profesi. Kita baca dulu ya. Seorang petugas staf administrasi itu bisa berasal dari berbagai latar ilmu. Namun tidak demikian halnya dengan akuntan, pengacara, dan dokter. Mengapa? Coba kalian pikirkan dulu. Mengapa bisa demikian? Ya, karena untuk menjadi seorang akuntan, pengacara, dan dokter itu harus bidang keilmuan tertentu, dan dia mulai dari sarjana akuntansi dulu atau sarjana hukum atau sarjana kedokteran, kemudian mengambil suatu profesi sesuai dengan sarjananya tersebut. Profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian khusus yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi itu merupakan suatu pekerjaan yang menuntut pengemban profesi tersebut untuk terus memperbaharui keterampilannya sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tanggung jawab kalian atau kewajiban kalian adalah besok ketika kalian sudah selesai kuliah, kalian jangan berhenti untuk belajar. Karena yang namanya belajar itu harus terus dilakukan meskipun kalian sudah bekerja. Kalian harus terus mengikuti perkembangan zaman, ilmu-ilmu apa saja yang baru, dan teknologi-teknologi apa saja yang berkembang, itu kalian harus mempelajarinya karena itu merupakan suatu tuntutan dari profesi kalian. Begitu. Lalu seorang pelaku profesi harus memiliki sifat-sifat berikut. Ada 5 macam sifat. Yang pertama, menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Jadi kalau kalian ada di profesi IT, Information Technology, maka kalian harus mendalami ilmu tersebut. Misalnya kalian di dalam konsentrasi jaringan komputer, kalian juga harus menguasai ilmu-ilmu yang terkait dengan jaringan komputer. Lalu juga tentang sistem informasi ataupun dengan animasi desain. Kalian harus mendalami ilmu tersebut secara mendalam. Lalu yang kedua, mampu mengkonversi ilmu menjadi keterampilan. Misalnya seperti ini, ketika kalian mempunyai atau memiliki ilmu tentang animasi, kalian bisa membuat ilmu yang kalian dapatkan tersebut menjadi suatu skill. Jadi kalian bisa membuat kursus atau les yang terkait dengan animasi, baik itu animasi 2 dimensi atau animasi 3 dimensi, atau mengenai misalnya pembuatan desain vektor atau desain grafis dan lain sebagainya. Jadi mengkonversi ilmu yang telah kalian dapat menjadi suatu keterampilan. Seperti itu. Lalu yang ketiga, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Di sini maksudnya ketika kalian menjadi seorang programmer, ya kalian harus menghormati programmer yang lainnya. Jadi ketika kalian menggunakan source code dari programmer lain, kalian harus mencantumkan source code tersebut sumbernya dari mana. Jadi tidak hanya sekedar copy paste seperti itu. Begitu juga ketika kalian akan mengembangkan suatu sistem, kalian harus menyebutkan sistem sebelumnya itu siapa yang membuatnya, lalu kalian mengembangkannya seperti apa. Itu yang namanya menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Lalu yang keempat adalah profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesinya secara benar menurut nilai-nilai normal. Nah, di sini maksudnya kalian menjadi seorang profesional harus melihat ketika pemimpin atau pimpinan perusahaan misalnya memberikan kalian tugas untuk membuat suatu sistem informasi atau aplikasi tertentu dengan bahasa pemrograman tertentu, misalnya dengan target
harus selesai dalam jangka waktu tertentu, ya kalian harus selesaikan sesuai dengan jangka waktu tersebut. Jadi tidak sampai menghabiskan waktu yang cukup lama sehingga terjadi pemborosan biaya dari perusahaan tersebut. Jadi bersikaplah profesional. Lalu yang kelima, untuk menjadi orang yang profesional diperlukan komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi, dan menjadi bagian masyarakat profesional. Di sini maksudnya kalian juga harus aktif ikut serta dalam suatu workshop, seminar nasional, pelatihan, dan lain sebagainya yang bisa meningkatkan keilmuan atau skill kalian. Juga kalian bisa mendapatkan kenalan-kenalan baru yang bisa mendukung pengembangan ilmu dari diri kalian masing-masing, seperti itu. Lalu ini menurut Bagio Budiarjo, bukunya berjudul Komputer dan Masyarakat. Ciri dari seorang profesional itu menurut beliau ada 8, yaitu memiliki pengetahuan yang tinggi di bidang profesinya, memiliki keterampilan yang tinggi, memiliki pengetahuan yang luas tentang manusia dan masyarakat, budaya, seni, sejarah, dan komunikasi. Lalu tanggap terhadap masalah klien, paham terhadap isu-isu etis, serta tata nilai kliennya. Di sini maksudnya, ketika kalian membuat suatu sistem informasi yang bukan pengembangan ya, jadi membuat dari awal sistem informasi, kalian harus bisa melakukan wawancara atau observasi kepada klien. Masalah yang dihadapi klien itu apa saja, lalu bagaimana aplikasi yang akan kalian bangun bisa menjawab dari masalah klien tersebut atau bisa menyelesaikan masalah dari klien tersebut. Misalnya klien tersebut membutuhkan suatu sistem informasi yang bisa menghitung denda misalnya. Dendanya misalnya dalam jangka waktu tertentu misalnya. Nah, kalian bisa membuat sistem informasi sesuai dengan permintaan klien tersebut. Lalu yang kelima, mampu melakukan pendekatan multidisipliner. Di sini maksudnya kalian bekerja tidak hanya dalam lingkup IT saja. Jadi kalian harus bisa bekerja sama dengan orang lain yang di profesi lainnya, seperti itu. Jadi ketika misalnya kalian bekerja dalam suatu tim manajemen proyek, di dalam tim manajemen proyek tersebut, tim proyek misalnya, di situ ada banyak sekali orang-orang dengan profesi-profesi yang tidak hanya IT saja. Jadi kalian harus bisa melakukan pendekatan. Misalnya sistem informasi yang akan dibangun menggunakan hardware apa saja. Lalu hardware tersebut spek-speknya apa saja, kalian harus bisa mengkomunikasikan dengan bagian accounting. Jadi bagian accounting bisa mempersiapkan dana sekian yang untuk dilakukan pembelian dari hardware tersebut untuk mendukung dari sistem informasi atau aplikasi yang kalian bangun, seperti itu. Lalu yang keenam, mampu bekerja sama. Di sini sudah jelas ya, bekerja sama di sini bekerja sama dengan tim. Jadi tidak hanya bekerja dengan diri sendiri. Lalu yang ketujuh, bekerja di bawah disiplin etika. Yang kedelapan, mampu mengambil keputusan didasarkan kepada kode etik bila dihadapkan pada situasi di mana pengambilan keputusan berakibat luas terhadap masyarakat. Di sini penyebab rendahnya profesionalisme pekerja IT itu ada 3 macam. Jadi yang pertama, masih banyak pekerja IT yang tidak menekuni profesinya secara total. Jadi maksudnya ketika si A misalnya sudah bekerja di profesi atau di bidang pekerjaan tertentu, lalu dia dituntut misalnya untuk mempelajari sistem atau mempelajari bahasa pemrograman tertentu, tapi dia malas, tidak mau belajar. Jadi dia hanya berpatokan, sudahlah
apa yang saya kuasai saja, saya tidak mau mempelajari atau mengambil sertifikasi misalnya yang tahapannya lebih tinggi misalnya. Nah, itu profesionalisme yang dia tunjukkan itu akan menurun karena dia tidak mau belajar atau mengembangkan dirinya dengan skill-skill yang baru. Lalu yang kedua, belum adanya konsep yang jelas dan terdefinisi tentang norma dan etika profesi pekerja di bidang IT. Di sini masih tumpang tindih ya. Jadi apa saja sih kode etik dari programmer? Lalu apa saja kode etik dari database administrator? Lalu apa saja kode etik dari network engineer atau profesi yang lain yang masuk dalam IT misalnya, itu konsepnya masih belum jelas. Lalu yang ketiga, masih belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Karena di sini organisasi profesional itu masih bercampur antara IT dengan elektro. Ya, kadang-kala orang menjadikan satu antara IT dengan elektro, karena orang-orang elektro itu juga banyak sekali yang mempelajari tentang bahasa pemrograman atau tentang jaringan-jaringan komputer seperti itu. Jadi belum ada organisasi profesional yang menangani para profesional di bidang IT. Oke, untuk latihan soal berikutnya adalah kalian bisa menjawab seberapa penting sih sertifikasi profesional bagi pekerja IT. Lalu manfaat dari sertifikasi tersebut untuk pekerja IT. Kalian bisa jawab di komen dari postingan YouTube materi kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.